Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrahma yang membahas perkembangan persyarikatan dan juga isu-isu internasional. Dan kali ini kita akan membahas memanasnya Korea Selatan dan juga Korea Utara, di mana banyak warga persyarikatan yang sedang menimba ilmu dan bekerja di Korea Selatan. Untuk mengetahuinya bagaimana kondisi terkini, untuk itu kita lihat video berikut ini. Semenanjung Korea kembali memanas usai Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan dan jalur kereta api di sisi perbatasan Korea Selatan pada 15 Oktober 2024 lalu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyampaikan beberapa ruas jalan dan jalur kereta api di utara yang terhubung ke Korea Selatan diledakkan pada tengah hari. Seperti diketahui, Korea Selatan merupakan negara yang banyak diminati oleh warga negara Indonesia, termasuk kader persyarikatan, untuk menimba ilmu atau sekedar jalan-jalan ke Korea Selatan. Dan untuk mengetahui WNI di Korea Selatan, mari kita simak perbincangan dengan Ketua PCIM Korea Selatan dan juga Konsuler KBRI di Seoul, Korea Selatan. Baik pemirsa, kita lihat bahwa tadi kondisi Korea Utara dan juga Korea Selatan cukup memanas dan banyak sekali WNI yang bekerja dan juga menimba ilmu di Korea Selatan. Tentu ini menjadi perhatian banyak pihak, dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Korea Selatan sudah ada dua narasumber kita. Sebenarnya mungkin pemberitaan yang ada di media-media di Indonesia ya, dengan real apa yang kita lihat atau kita rasakan sehari-hari di Seoul paling tidak, di mana KBRI berada, berbeda sih ya. Dalam artian begini, kami di Seoul, walaupun sebagai warga negara asing ya yang tinggal di Korea, tidak merasakan secara real atau secara langsung semakin meningkatnya potensi eskalasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Karena dari berita-berita ataupun yang terkait dengan informasi yang diterima oleh masyarakat Korea secara umum, hanya sebagian kecil saja yang menyebutkan terjadi semakin meningkatnya atau semakin memanasnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin yang paling real kita rasakan ada beberapa, jadi Korea Selatan ini memiliki sistem ya untuk memberikan alert atau warning ke seluruh mobile phone, ya, nomor telepon genggam yang ada di Korea Selatan, termasuk kepada yang dimiliki oleh orang asing, terkait dengan ancaman, potensi gangguan bencana, dan juga hal-hal yang terkait dengan hubungan mereka dengan Korea Utara, khususnya yang secara real bisa dimonitor. Seperti misalnya kalau ada uji coba balistik tuh kita dapat warning. Kalau uji coba balistik di Korea Utara ya, kalau ada, nah sekarang juga semakin banyak atau semakin meningkat, misalnya pengiriman balon-balon udara nih dari Korea Utara ke berbagai macam wilayah di sekitar perbatasan, termasuk juga ke Seoul, karena Seoul nggak terlalu jauh sebenarnya dari perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Ada warningnya bahwa hati-hati akan ada dilihat ada balon-balon udara di sekitar wilayah daerah-daerah tertentu, dan hati-hati jika sampai jatuh. Nah, yang dikhawatirkan oleh pemerintah Korea Selatan kan balon udara ini mungkin saja apa yang ada di istilahnya bingkisannya atau muatan yang ada dalam balon udara ini sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat kan. Itu yang dikhawatirkan. Seperti misalnya ada kemungkinan biochemical misalnya, atau gas beracun misalnya, atau bahkan hal-hal yang mungkin bisa merusak properti gitu, misalnya ternyata besi atau batu gitu yang berat-berat seperti itu. Nah, itu warning yang kita rasakan. Nah, itu yang jadi secara umum masyarakat Korea Selatan ya hidup seperti biasa, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu tidak terlalu istilahnya panik ya dengan situasi yang mungkin kalau dilihat oleh masyarakat Indonesia ini sesuatu yang udah eskalasinya sangat tinggi. Gitu. Betul. Kira-kira begitu. Nah, dari WNI sendiri apakah ada yang berada di kawasan perbatasan atau rata-rata WNI dan juga kader-kader Muhammadiyah tentu saja ya
nanti bisa Mas Rajali jawab gitu. Berfokus di Seoul atau seperti apa? Secara umum mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu jumlah warga negara Indonesia ya itu meningkat terus setiap bulannya. Sampai tidak sampai bulan Agustus kemarin ya itu data yang kita punya jumlah WNI kita sekitar 74.000 orang tersebar di hampir seluruh kota yang ada di Korea Selatan. Jadi kalau kota tingkat kecamatan ya kira-kira ada sekitar berapa hampir 600-an sekian gitu ya itu hampir 80%-nya itu ada orang Indonesia ini. Hanya ada beberapa memang konsentrasi yang besar di beberapa kota-kota besar ya seperti Seoul, Busan, Daegu dan kalau di wilayah beberapa kota di dekat perbatasan ada juga tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak di daerah tengah dan di daerah bawah atau daerah selatan kita sebutnya. Saya nggak punya angkanya sekarang, tapi paling tidak kalau perkiraan saya mungkin kurang dari 1.000 orang lah yang ada di wilayah utara atau wilayah dekat perbatasan itu. Mungkin sekitar 600-700 orang. Yang lebih banyak ada di wilayah tengah, lalu kemudian di bagian bawah di selatan yang dekat Busan, Pokpo, Tonggang, dan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yadi. Kita ke Mas Rajali. Mas Rajali melihat warning dan juga berbagai intensitas pemberitaan yang cukup besar terkait memanasnya Korea Utara dan juga Korea Selatan ini sebagai warga negara yang tinggal di sana dan juga belajar dan kondisi kader-kader perserikatan di sana terutama kader-kader Muhammadiyah itu apakah ada komunikasi terkait hal ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi komunikasi kita warga PCIM itu setiap minggu ya, Senin malam Selasa itu kami selalu komunikasi melalui via Zoom. Kita terus terang itu menyikapi itu yang bilang Pak Yadi tadi. Memang kalau kondisi real di sana sudah ada peringatan dari dahulu kalau ada sesuatu itu. Jadi yang di awal tadi saya katakan kalau tadi skalanya 5 itu mungkin baru 3 lah ya. Kita ada warning gitu ya. Koordinasi antar PCIM, antar warga Muhammadiyah, alhamdulillah kegiatan terus berjalan. Teman-teman pada sibuk dengan aktivitas masing-masing, khususnya warga Muhammadiyah banyak di kampus atau di pelajar ya, di Mas Heri dan kawan-kawan itu lebih banyak di pendidikan, bidang pendidikan. Kalaupun ada di teman-teman TKI ada juga ya biasa seperti biasa, tidak masih terus beraktivitas dengan seperti biasa. Masih beraktivitas dengan apa? Walaupun memang di grup ini ada informasi seperti ini ketua gimana? Saya bilang kita nunggu instruksi dari pihak KBRI. Sementara ini belum ada instruksi yang begitu harus evakuasi atau apa belum ada. Itu yang tadi makanya kenapa saya meminta informasi real dari Pak KBRI itu yang makanya saya libatkan, saya ikut sertakan Pak Tengku. Terima kasih Mas Rajali dan juga Pak Yadi. Kita lanjutkan nanti perbincangannya selanjutnya, tapi kita jeda sejenak. Pak Yadi dan juga Mas Rajali tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrohma dan juga kedua narasumber kita, yakni Mas Rajali selaku Ketua PCIM Korea Selatan dan juga Konselor KBRI Seoul, Pak Tengku Zulkaryadi. Pak Yadi, kita melihat situasi Korea dan Korea Selatan dan juga Korea Utara ini menarik sekali begitu ya. Dan apalagi WNI saat ini atau warga negara Indonesia ingin sekali belajar dan juga traveling ke kota Korea Selatan di beberapa tempat begitu ya. Cukup intens sekali ingin datang ke sana dan kondisinya sekarang tadi sudah disampaikan situasinya sebenarnya aman, hanya ketegangan-ketegangan yang sampai saat ini masih di level 3 begitu. Nah, bisa diceritakan sebenarnya kedua negara ini kan pada waktu itu sempat di beberapa tahun yang lalu sempat diplomasinya cukup baik, sudah ada pertemuan antar kedua negara pemimpinnya begitu. Nah, apa yang menyebabkan keduanya ini kemudian memanas kembali? Hanya memang perjanjian kerja senjata itu sudah dilakukan sejak tahun 60-an lalu ya. 1960-an. Jadi udah lebih dari berapa? 40 tahun gencatan senjata tapi nggak selesai-selesai gitu. Nah, itu uniknya. Terjadi
eh, naik turun juga hubungan kedua negara sangat tergantung dari pemerintahnya sebenarnya. Kalau kita lihat rezim di Korea Utara kan ya di keluarga Kim lagi ya, jadi sekarang Kim Jong Un ya seperti itu, jadi tidak banyak berubah posisinya, tidak banyak berubah niatnya, jadi berusaha untuk menunjukkan bahwa Korea Utara tidak kalah dengan Korea Selatan, kira-kira seperti itulah. Yeah. Apakah niat untuk melakukan gencatan senjata atau meniat untuk menghentikan perang, ya turun naik juga Bu. Jadi kadang-kadang terlihat niatnya, tapi kadang-kadang dilakukan lagi tindakan-tindakan yang justru yang kita lihat adalah justru mengarah ke perang terbuka. Nah, di sisi yang lain, kalau Korea Selatan kan negara demokrasi ya, jadi juga sama, tiap election setiap 5 tahun terjadi perubahan pemerintahan baru dan lain-lain. Nah, tadi yang Ibu sampaikan betul sekali. Beberapa tahun yang lalu, pada saat pemerintahan Presiden Moon Jae-in ya, itu pemerintah Korea Selatan itu intens untuk melakukan hubungan atau memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara, dengan berbagai macam kebijakan dan berbagai macam lembaga yang dibentuk, termasuk ada Kementerian Unifikasi bahkan ada seperti itu ya. Nah, dan kemudian hubungan Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Kim Jong Un juga berusaha diperbaiki dengan memulai dialog, bahkan pertemuan-pertemuan secara reguler yang hampir tiap tahun dilakukan pada waktu itu. Dan beberapa istilahnya di kedua pihak, di kedua negara juga membuat berbagai macam persiapan kalau memang terjadi unifikasi atau reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan pada waktu itu. Nah, pada saat perubahan pemerintahan ya dengan menangnya Presiden Yoon Suk Yeol ya yang sekarang, terjadi juga perubahan kebijakan ini, perubahan ke hubungan dengan Korea Utara. Kalau kita lihat sejak terpilihnya Presiden Yoon tahun 2022 ya sampai sekarang, itu udah udah 2 tahun berjalan, hampir 3 tahun, masuk tahun ketiga ya. Tidak terlihat atau bahkan memang tidak ada upaya dari pemerintah Korea Selatan ya Presiden Yoon dalam hal ini untuk berdialog dengan Presiden Kim di Korea Utara. Nah, di sisi yang lain beberapa statement atau bahkan kebijakan yang dilakukan dalam konteks hubungannya dengan negara-negara yang dianggap enemy oleh Korea Utara seperti misalnya negara Amerika Serikat, lalu kemudian negara-negara Eropa itu semakin meningkat. Terjadi juga bahkan diniatkan dilakukan latihan perang secara terbuka, secara besar-besaran di wilayah perairan Korea Selatan antara Korea Utara dengan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat gitu ya. Hal ini yang membuat Korea Utara seperti terprovokasi kan. Betul. Kalau saya amati itu berawal dari balon-balon udara yang kemarin dikirim oleh Korea Utara ke Korea Selatan dan itu berawal dari situ, kemudian memanas begitu ya. Memanas kemudian dan itu ada banyak sampah yang dikirim beberapa tempat di beberapa wilayah Korea Selatan kan gitu. Kemudian terjadi pengeboman di perbatasan. Pengeboman dari Korut dari Korea Utara. Itu makin panas, Artinya antar prajuritnya juga sedang melempar untuk memanasi gitu ya Mas Rajali ya? Bukan, antar prajurit karena ada instruksi dari atas. Makanya mereka melaksanakan biasanya seperti itu di perbatasan Pyongyang itu. Pas tanggal 11 Oktober itu telah banyak saya mengamati dari berita itu tanggal 11 Oktober itu mulai panas itu. Mulai 11 Oktober itu memberikan argumentasi bahwasanya itu yang adiknya Kim Jong Un, Kim Yo Jang itu dia mengatakan kalaulah nanti lewat drone, ada masuk drone juga di Korea Utara yang dilakukan oleh Korea Selatan, dari situ mulai panas lagi. Jadi susahlah terwujud yang namanya reunifikasi yang diidam-idamkan semenanjung Korea kemarin itu. Kalau Mas Rajali sendiri melihat sebagai WNI yang udah beberapa tahun tinggal di sana gitu ya, pasti
dengan konflik yang berkepanjangan ini, artinya mereka belum ada kesepakatan damai dan kemungkinan juga akan terus keadaannya panas dingin gitu ya antar kedua negara. Itu seperti apa melihatnya sebagai warga sipil dari negara lain yang tinggal di sana? Gitu? Kita was-was, Bu, ya. Kita was-was, sangat was-was itu kalau ada instruksi. Kita kan setiap HP megang. Jadi kalau itu yang tadi ada peringatan alert gitu kan, tiba-tiba bunyi itu kan, kita baca, wah gempa bumi. Tiba-tiba kita baca terjadi jatuh pengeboman di sini, terjadi jatuh seperti ini. Itu per hitungan menit udah langsung update informasi itu. Kita pasti was-was, jelas was-was. Oke. Apalagi saya tinggal di Seoul itu yang ya mungkin saya sedikit mengkoreksi yang disampaikan Pak Rajali terkait dengan pengeboman. Jadi yang dilakukan pemerintah Korea Utara ini makin, kalau kita lihat dalam sebulan terakhir itu sebenarnya dipicu juga dengan ditetapkannya kan tanggal 1 Oktober kemarin itu ditetapkan sebagai Armed Force Day Korea Selatan, Ibu. Jadi hari militer ya, hari angkatan bersenjatanya lah semacam itu. Nah, pada saat itu dilakukan parade militer dan juga pidato militer pertama kali dilakukan oleh Presiden Yoon. Nah, memang ya dua hal paling tidak yang saya bisa komentari, bahwa dari komentar atau pidato Presiden Yoon sendiri itu juga kita lihat sebagian dari isinya juga memprovokasi sebenarnya, atau dianggap berbahaya oleh Korea Utara gitu. Seperti dia menyebutkan bahwa kalau Korea Utara melakukan serangan kepada Korea Selatan, atau menggunakan senjata nuklirnya, maka Korea Utara akan habis dari dunia ini. Semacam itulah kira-kira isinya. Gitu. Tapi kan itu kan apa ya? Kalau statement itu keluar dari seorang presiden gitu, itu kan provokasi sekali gitu ya. Betul. Kemudian di sisi yang lain, parade militernya juga besar-besaran menunjukkan senjata-senjata yang diproduksi oleh Korea Selatan dan juga senjata yang dibantu oleh negara-negara pendukung Korea Selatan ya, dalam hal ini paling utama adalah Amerika Serikat. Ya, itu membuat terancam. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita ini usai jeda, Pak Yadi dan juga Mas Rajali. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga kedua narasumber kita, Mas Ahmad Rajali dan juga Pak Tengku Zulkaryadi. Kita ke Mas Rajali kembali. Mas Rajali, bisa disampaikan kepada warga persyarikatan yang ada sekarang menempuh pendidikan maupun sedang bekerja di kawasan Korea Selatan begitu ya, di negara ini yang sangat diimpi-impikan oleh banyak sekali generasi muda gitu ya yang ingin belajar apa saja di tengah kondisi konflik dua negara. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Himbauan kepada teman-teman warga PCIM Korea Selatan, saya berharap beraktivitaslah secara normal, yang bekerja, yang kuliah, kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu, sembari kita menunggu instruksi dari pihak yang berwenang, terkhusus dari informasi dari peringatan-peringatan yang telah dilakukan oleh Korea Selatan, karena kita tinggal di Korea Selatan. Kemudian nanti pasti himbauan dari KBRI selalu ada peringatan-peringatan terhadap perkembangan-perkembangan gejolak di antara kedua kubu nih, Korea Selatan dan Korea Utara ini. Mungkin ini harapan saya aktivitas normal saja, yang ke masjid setiap Sabtu malam Minggu tetap gabung, tetap nimbrung, karena disitulah tempat berkumpul kita, tempat kita berkeluh kesah di antara sesama warga perantauan. Mungkin ini harapan kepada teman-teman yang kita berada di perantauan di Seoul. Baik, terima kasih Mas Rajali. Semoga ini juga didengar oleh keluarga Mas Rajali dan juga keluarga dari para WNI dan juga kader-kader perserikatan yang saat ini sedang ada di Korea Selatan ketika melihat tayangan ini. Dan kita ke Pak Yadi, silakan Pak Yadi, apa saja yang mungkin perlu digarisbawahi saat ini sedang dilakukan apa di KBRI untuk terus komunikasi dengan pemerintahan Korea Selatan tentu saja. Silakan Pak. Baik Bu, yang mungkin perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa kami di KBRI Seoul terus memantau ya perkembangan situasi, tidak hanya hubungan kedua negara dari sudut pandang persiapan perangnya, tapi kita juga melihat apa yang dilakukan kedua belah pihak untuk
istilahnya mendeeskalasi ketegangan yang ada. Tapi di sisi yang lain, kami terus juga berkomunikasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Korea Selatan ya, karena KBRI juga adanya di Seoul, di Korea Selatan, terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu diwaspadai oleh warga negara asing, tidak hanya warga negara Korea, tapi warga negara asing yang ada di Korea Selatan. Komunikasi ini dibangun oleh berbagai macam pihak. Di KBRI ada fungsi politik, lalu kemudian di KBRI juga ada atas pertahanan ya, atau atas pertahanan yang juga berhubungan langsung dengan militer Korea. Jadi jika ada analisa kami yang mengatakan bahwa ternyata mengarah kepada sesuatu yang perang terbuka atau ancaman-ancaman yang jauh lebih serius, tentunya kita akan menyampaikan himbauan-himbauan lebih intens kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Sementara itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Rezali, bagi teman-teman yang sudah ada di Korea, silakan melanjutkan aktivitasnya. Apapun aktivitasnya, bekerja, sekolah, kuliah, atau riset, atau apapun itu. Seperti biasa, patokannya sebenarnya dua. Yang pertama, perhatikan terus alert dari pemerintah Korea Selatan yang masuk melalui mobile phone kita. Seperti apa, kalau memang kita juga bisa menilai kalau memang itu masih sifatnya himbauan atau sifatnya hanya informasi-informasi, ya kita mungkin bisa kita kita lihat gitu ya. Tapi kalau memang sifatnya udah himbauan yang jauh lebih serius, maka mulai coba perhatikan. Yang pertama mungkin coba lihat shelter terdekat yang ada di tempat tinggal teman-teman semua ya, baik tempat tinggal maupun tempat bekerja. Di Korea Selatan ini termasuk bagus untuk pembangunan shelternya, jadi wilayah untuk berlindung, khususnya misalnya di stasiun-stasiun subway, kereta bawah tanahnya ya, itu memang didesain sedemikian rupa untuk bisa menahan kalau terjadi ledakan-ledakan di atasnya, kira-kira seperti itu. Jadi coba cari shelter terdekat seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau ada himbauan atau instruksi dari KBRI, mohon dipatuhi atau diikuti gitu ya. Jangan kemudian karena satu dan lain hal mengatakan udahlah diam aja gitu. Nah, mohon diikuti sehingga kita bisa lebih mudah untuk memantau apapun perkembangannya, dan juga nanti mendapatkan berita-berita jika memang teman-teman ada yang kesulitan di lapangan. Itu yang perlu kita. Nah, di sisi yang lain, satu sisi lagi juga KBRI memiliki rencana contingency plan sebenarnya Ibu. Seperti juga perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia ya, kita selalu diminta untuk menyiapkan contingency plan jika terjadi hal-hal yang dianggap berbahaya atau istilahnya dapat mengganggu kehidupan warga negara Indonesia di di negara tersebut gitu. Kita menyiapkan contingency plan, hanya memang perlu terus diupdate secara reguler. Dan dalam contingency plan itu juga kita siapkan semuanya, termasuk persiapan kalau memang harus evakuasi seperti apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang dilakukan pemerintah pusat, dan hal itu juga ya, semua ada di dalam contingency plan kita. Dan harapan kita sih namanya kontingensi, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, tidak ada kejadian seperti itu. Tapi baik lagi, kita prepare juga untuk hal-hal yang makin memburuk. Hanya tadi kita lihat, walaupun secara umum terlihat aman, memang di beberapa berita atau juga hal yang dilakukan oleh kedua pemerintahan ini memang perlu kita waspadai. Tapi jangan juga kewaspadaan ini membuat teman-teman takut, malah nggak berani datang ke Korea atau malah nggak mau. Artinya masih aman untuk traveling ya Pak ya? Aman Bu, aman, insya Allah aman semuanya. Makanya nanti, untuk teman-teman traveling sebenarnya juga kita punya regular update di aplikasi Safe Travel ya dari Kementerian Luar Negeri, yang itu juga kita update situasi kondisi di satu negara, termasuk di Korea Selatan. Nah, kita masih level 3, masih level 3. Iya, oke. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi itu Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Yadi dan juga Mas Rajali. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu di Korea Selatan. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, seperti yang disampaikan oleh konselor KBRI yang ada di Seoul dan juga Ketua PCIM Mas Rajali, bahwa kondisi Korea Selatan masih dalam tahap aman. Meskipun ketegangan terjadi di perbatasan, namun kita doakan semoga Korea Selatan dan Korea Utara kembali damai dan aktivitas kader-kader di sana juga dilancarkan. Akhir kata, saya Arina Nurahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.